Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Selorjo, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Selorjo. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memilih kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang berupa atinul Islam wal iman. Susunan acara hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak KS, yang ketiga yaitu pemaparan materi tentang pengimbasan modul 1.4 yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Yang pertama, untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Muhammad Ilmin, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 276 SDN Selorjo Kecamatan Mojowarno. Beliau mengampu guru kelas 6. Kemudian yang kedua, narasumber kedua yaitu Ibu Emma Yuliana, calon guru penggerak angkatan 7 kelas 276 SDN Selorjo. Beliau mengampu guru kelas 4. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Selorjo, Bapak Joko Prihatin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita Dewan Guru di SDN Selorjo akan mendapatkan bimbingan atau sosialisasi tentang kegiatan dari calon guru penggerak. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa 10 orang guru di SDN Selorjo, 2 diantaranya yaitu Saudara Muhammad Ilmin dan Saudara Emma Yuliana, terjaring sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Seperti juga sudah diketahui bahwa program yang sedang marak dilaksanakan oleh pemerintah adalah program penggerak. Seperti juga di sekolah kita bahwa sudah ditunjuk sebagai sekolah penggerak dan gurunya ada yang terjaring sebagai calon guru penggerak. Insya Allah itu klop, artinya bahwa program pemerintah tentang penggerak tersebut bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kali ini merupakan salah satu dari rangkaian rangkaian dari calon guru penggerak. Mereka disiapkan sebagai pemimpin. Yang akan dibahas pada siang hari ini adalah
Mereka akan membahas tentang pemimpin pembelajaran. Artinya bagaimana cara memimpin, mengelola kelas, mengelola siswa di kelas masing-masing, yang hal itu perlu juga diketahui oleh guru-guru yang lain. Oleh sebab itu, maka semuanya dihadirkan di sini, yaitu diharapkan adanya budaya positif di SDN Solorejo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah SDN Solorejo. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Irmin tentang disiplin positif dan budaya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak Narko? Baik ya. Nah, hari ini kita berkumpul bersama. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah kita ini tercinta ya, SDN Solorejo, Kecamatan Mojoarno, Kabupaten Jombang. Di sini adalah tujuan saya adalah pengimbasan untuk pemenuhan kebutuhan saya ya, tugas pengimbasan, atau saya sudah menerapkan dan saya praktek baikan kepada panjenengan. Terima kasih ya atas kesudian Bapak Ibu untuk di sini. Seperti awalnya kita adalah untuk tujuannya adalah untuk bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ada beberapa langkah-langkah dan teori-teori yang perlu kita pelajari di sini untuk mencapai budaya positif sekolah agar nanti murid kita bisa tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kita mulai dari disiplin positif dan hubungannya dengan nilai kebajikan universal. Saya punya ini ada nilai budaya positif yang buat. Nah, nanti kita akan bahas awal ya untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu bagaimana. Ini ada rangkaiannya. Nanti mohon disimak dan nanti kita sudah praktekkan di sekolah, di kelas masing-masing. Bu Emma di kelas 4, saya di kelas 6. Dan nanti harapan kami semua kelas menerapkan tahapan-tahapan seperti ini agar tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita. Disiplin positif dan budaya positif itu bedanya apa? Kalau disiplin adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan sedangkan budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sangat penting. Makanya kita yang akan menerapkan menciptakan budaya itu melalui tahap-tahapan nanti yang akan kita sampaikan bersama Bu Emma. Tujuannya nanti, tujuan disiplin positif adalah menanam motivasi pada murid-murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru atau pendidik itu adalah menuntun dan menghamba. Menuntun di sini adalah kita memfasilitasi siswa dengan berbagai media atau kebutuhan siswa itu sendiri agar siswa itu tumbuh menjadi siswa yang mandiri, bertanggung jawab dengan dirinya sendiri sampai akhir hayatnya. Awali
budaya positif ya. Pengertian budaya positif. Ada yang sudah paham tentang budaya positif di sini? Mungkin Anda sudah dengar banyak di internet atau di sosial media, mungkin sudah dengar budaya positif itu apa? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bagaimana kita menciptakan ini? Kita perlu yaitu alat yang namanya disiplin, ya, disiplin, mendisiplinkan anak. Kira-kira Ibu bapak guru sudah menerapkan disiplin di sekolah atau belum? Belum. Kalau saya dulu belum. Tapi sekarang setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mencoba tergerak untuk berubah ya dari zaman jahiliyah menuju terang benderang. Ya, kita mulai dari makna disiplin. Disiplin itu apa disiplin? Mohon Bu Emma bantuannya, dikasih kertas teman-teman kita yang tersayang, dikasih kartu satu, Bapak Kepala Sekolah juga. Ya, kertasnya juga, kertas itunya. Disiplin itu apa? Tuliskan satu kata aja yang berhubungan. Kalau kita mendengar kata disiplin, disiplin itu kira-kira berhubungan dengan apa? Sudah? Kita kasih waktu, oke? Ayo, disimpan saja, ditunjukkan. Bapak Kepala Sekolah. Disiplin apa Pak? Dibaca. Oh, disiplin. Disiplin adalah menaati dari Bapak Kepala Sekolah. Disiplin adalah menaati. Di sini kita makna disiplin. Ya. Kalau Pak Narko tadi apa? Menaati juga. Oh, dengan waktu. Oke, terima kasih. Semuanya sudah betul. Ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, ya, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sering sungguh berbeda dengan belajar dengan disiplin, tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah pilihan alternatif yang terakhir. Hukuman itu untuk mendisiplinkan siswa, tapi itu adalah jalan terakhir untuk kita mendisiplinkan siswa. Karena nanti ada alternatif lain di sini kita pelajari, kita diberikan alternatif melalui paradigma baru. Dan kalau perlu, tidak perlu menggunakan hukuman dalam menciptakan budaya positif. Ada pertanyaan dari sini, Bu, Ibu, Bapak-bapak? Kita lanjutkan ya. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Tadi Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara tidak Tuturi Handayani, ya. Tapi ini ada yang menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Ya. Disiplin internal itu apa? Yang muncul dari diri sendiri. Ada yang lawannya apa Bu Ani? Kalau internal itu eksternal. Okay. Nah, bagaimana cara memunculkan disiplin internal dari diri siswa itu atau dari diri kita? Kita pelajari berikutnya. Kita mulai dari paradigma baru. Sekarang atau kita ke belakang itu masih menggunakan paradigma stimulus respon, dan sekarang ada paradigma baru yang condong ke filosofi Ki Hajar Dewantara, namanya paradigma teori kontrol. Okay. Senang kita bermain kegiatan buka tangan.
membuka tangan. Nanti dibuka tangannya digenggam. Ya, peraturannya itu silahkan dibuka apa yang jenengan ambil itu ada barang yang berharga. Nah, dibuka nggak apa-apa, dibuka dilihat sendiri dan jangan ditunjukkan kepada yang lainnya. Sudah dapat semuanya Bu Emma? Rahasia itu adalah barang yang berharga atau rahasia jenengan. Itu hadiah. Tolong digenggam sekuat tenaga. Sudah digenggam. Silahkan Bu Emma rayu semuanya ini agar membuka. Kalau dapat membuka, silahkan tak kasih hadiah. Oh, enggak. Ya. Apa itu? Boleh dibuka, Pak? Oh, enggak. Boleh. Enggak boleh. Boleh apa tidak, Pak? Boleh. Ya. Selanjutnya Pak Narto, Pak Hakim boleh? Boleh dibuka atau tidak? Kalau boleh nggak apa-apa Bu. Boleh. Bu. Oh nggak boleh. Ya Bu itu. Nggak boleh. Nah, sudah. Ya. Ini tadi adalah permainan menggenggam, ya, menggenggam sesuatu. Tadi ada jawabannya, ada yang boleh, ada yang tidak. Kira-kira saya bisa. Kenapa tadi Bapak Amin boleh, Bu Emma melihat harta benda? Alasannya Pak, kenapa saya melihat? Ya, karena ada permintaan untuk membuka kertas. Ya. Tepuk tangan buat Bapak Amin. Yang tidak boleh. Permintaan. Kalau Amin permintaan, kalau Bu Ani kenapa enggak boleh? Ya, menurut saya yang saya pegang adalah sesuatu yang paling berharga buat saya. Jadi takutnya nanti diambil orang. Musimnya mencuri. Ya, terima kasih atas semuanya, ya. Ini tadi sesuai dengan kok inilah. Ya, sesuai dengan paradigma baru itu adalah teori kontrol yang Ibu Bapak lakukan tadi itu adalah teori kontrol, ya. Saya jelas mengucapkan teori kontrol, ya. Potongnya pas. Ya, begini Bu, Bapak Ibu, tadi teori kontrolnya itu adalah menggenggam tangan itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Jika ada seseorang merayu kita atau apa, itu kontrol diri kita. Yang berhak, yang mau membuka tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Tadi ada yang nggak apa-apa membuka, itu adalah keputusan mereka karena mereka menginginkan memang dibuka. Jadi kontrolnya tetap dari dirinya sendiri. Bu Emma tidak bisa membuka kalau diri kita sendiri tidak mau membukanya. Itu adalah teori kontrolnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini artinya merdeka, mandiri dan bertanggung jawab adalah mereka tanpa tekanan dari luar atau orang lain, mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Lahirnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid.
Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Di sini ilusi adalah kepercayaan kita, tapi sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita lihat atau kita rasakan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya guru tidak bisa mengontrol murid, karena jika ada guru yang mengontrol murid, kalau muridnya mau, itu karena muridnya menerima bujukan atau memilih untuk dikontrol oleh gurunya, dan itu biasanya menjadi kebutuhannya untuk dikontrol oleh gurunya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga tidak benar. Karena yang benar dari sini kita belajar kritik. Pernah jenengan dikritik? Pernah dibuat merasa bersalah? Itu kadang siswa setelah dikritik, dibuat bersalah, dia itu mereka merefleksi diri sendiri, bertanya pada dirinya sendiri, mereka merasa bersalah. Jadi kritikan atau membuat orang bersalah itu paradigma yang lama. Jadi diusahakan itu hanya ilusi saja. Kan setelah kita mengkritik terus anak berubah, itu padahal mereka tidak berubah. Mereka semakin tertekan dan berpikir menjadi pesimistis. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi dengan pernah penguatan, memberi penguatan atau penghargaan. Kadang penghargaan itu juga tidak efektif. Kita memberi anak siswa yang berprestasi 1 juta hadiah mobil itu, nanti anak-anak itu bisa bergantung pada penghargaan itu. Jika kita tidak memberi penghargaan, mereka akan malas-malasan lagi. Itu adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu hanya ilusi saja. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kelihatannya benar, orang dewasa, orang tua itu mempunyai hak untuk mengubah anak menjadi seperti yang mereka. Padahal anak itu mempunyai kodratnya sendiri, kodrat alam dan kodrat, terima kasih Pak. Kodrat alam dan kodrat zamannya yang sesuai dengan mereka dan tidak sesuai dengan kita. Ada yang tanyakan dari sini, Bu? Ini adalah ilusi yang harus kita hindari. Nah, ini adalah yang pertama. Untuk menciptakan budaya positif, kita perlu merubah paradigma kita dari paradigma stimulus respon menjadi paradigma teori kontrol. Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah benar kebutuhan kita sama dengan kebutuhan orang lain? Contohnya, kebutuhannya Bapak Agus dengan Bu Ani sama atau tidak? Tidak. Walaupun kebutuhannya sama makan, tapi Pak Agus sukanya apa, Pak Agus? Bubur. Bu Ani sukanya apa? Botol. Oh, bakso. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu tidak sama ya, itu paradigma lama. Nah, kita berubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena mereka punya dunia sendiri-sendiri yang mereka bangun sendiri. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Saya sering melakukannya ini. Karena saya setiap melihat siswa saya yang melakukan keburukan, saya judge, oh anak ini berarti buat kesalahan ini ya. Itu padahal enggak. Dalam teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku baik maupun perilaku buruk itu mempunyai tujuan. Jadi kita berusaha untuk memahami pandangan itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi sudah kita bermain apa? Genggam buka, ya. Nah, yang bisa membuka itu adalah siapa?
diri kita sendiri. Jika ada kita membukanya atas permintaan orang lain, ya itu karena kita menginginkan kita membukanya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya, itu adalah teori lama, paradigma lama, ya stimulus respon kita ubah menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, jika jenengan mempunyai barang berharga, Anda bisa mengontrol, memberikan ke orang lain atau tidak, itu terserah. Ada yang mengubah, ada yang suruh, apa itu namanya? Ya, yang suruh. Contohnya saya menyuruh Bu Ani kesini ambil di situ. Bu Ani nggak mau. Itu karena Bu Ani tidak. Saya mencoba mengontrol Bu Ani untuk mengambil sampah, tapi Bu Ani tidak mau. Itu karena Bu Ani hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Saya sering juga melakukan hal ini dulu, sekarang juga. Tapi insya Allah saya berubah, karena biasanya setelah murid tidak bisa membaca atau menulis, biasanya saya bujuk. Kalau sudah saya bujuk tidak bisa, saya pemaksanya. Ayo ditulis, begitu. Ya. Tapi setelah mengenal teori kontrol, saya akan melakukan kolaborasi atau kesepakatan, menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya, ayo mau kamu apa, nulis apa, begitu. Karena anak juga kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siswa atau peserta didik. Model berpikir menang kalah. Ini dulu saya waktu kecil juga, waktu belajar juga sering merasakan seperti ini. Jika ada saya melakukan kesalahan, saya bolos. Terus guru saya menegur saya tambah bolos lagi. Itu saya merasa menang. Guru saya kalah. Nah, sekarang juga saya dibalas. Saya nggak mau kalah dengan murid saya. Jadi ketika murid saya melakukan kesalahan, saya suruh, ayo, ini mengerjakan ini, terus dia melakukannya, saya menang, murid kalah. Gitu. Itu adalah stimulus respon yang lama, paradigma yang lama. Sedangkan untuk menciptakan budaya positif, kita harus melakukan teori kontrol yang baru, model berpikir menang. Jadi murid menang, siswa kita juga menang, sebagai guru menang, dan murid juga menang. Jadi sama-sama menang. Dengan cara apa? Ya dengan cara berkolaborasi. Jadi nggak oleh muridnya dihukum terus kamu kalah pasti, gitu ya. Jadi murid harus bisa merasa menang dan tidak dendam dengan kita. Guru juga tidak merasa kalah, gitu. Ada pertanyaan dari sini? Oh terus enggak? Oh iya, monggo Bu Ani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang pemberian penghargaan kepada siswa atau siswa tadi. Ya. Nah, Bisa diputar. ya. Di next. Yang tadi, kembalikan yang tadi. Ya. Ya, tentang ya pemberian penghargaan kepada siswa. Di sini yang saya praktekkan itu tentang kesepakatan kelas ya, atau aturan kelas yang model lama gitu ya. Kita buat kesepakatan dan kesepakatan itu dibuat oleh siswa-siswa. Kemudian kita sepakati, saya memberikan 2 daun, di situ ada daun hijau dan daun ungu. Apabila kalian melakukan atau melanggar kesepakatan kalian, kamu tulis sendiri di daun yang berwarna ungu, sedangkan yang kamu taati berarti daun yang berwarna hijau. Apakah di situ saya termasuk memberikan penghargaan kepada murid? Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Ani. Ya, dari kelas 1 siswanya
yang pertanyaan tadi saya langsung jawab saja. Untuk kegiatan Bu Ani tadi itu menurut kami itu bukan suatu penghargaan. Bukan suatu penghargaan, itu adalah kita anak jika melakukan sesuatu hal yang baik akan kita beri sesuatu sebagai imbalannya. Ada tambahnya. Ya. Ada tambahnya. Ya, ada tambahannya. Waktu itu saya kasih tambahan kalimat, nanti satu semester kita akan melakukan panen. Di situ siapa yang paling daun di situ yang paling baik siapa, panen baiknya siapa, panen kelakuan yang tidak menaati aturan atau kesepakatan itu siapa. Nanti kamu panen sendiri-sendiri. Jadi apapun yang kita laksanakan, yaitu adalah yang kamu tuai. Seperti itu. Untuk masalah apa namanya itu? Kegiatan itu apa ya? Apa namanya itu? Masalah atau bukan masalah itu? Itu adalah kegiatan yang dilakukan Bu Ani sama murid-muridnya, bersama murid-muridnya itu termasuk kesepakatan nanti dibahas ada. Kalau penghargaan di sini yang dimaksud ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Untuk yang Bu Ani memberi kesepakatan atau namanya nanti kita bahas sebentar lagi ya. Itu namanya ada hukuman dan konsekuensi. Ya, nanti ada dibahas hukuman dan konsekuensi. Itu masuk konsekuensinya. Bukan penghargaan. Penghargaan memang itu ya, penghargaan itu kalau kita untuk jangka yang pendek itu nggak apa-apa. Tapi nggak baik untuk yang jangka panjang. Jadi anak-anak itu kalau diberi penghargaan itu berharap. Kalau tidak dikasih, mereka tidak akan melakukan. Itu khawatirnya seperti itu. Penghargaan itu baik untuk sesuatu tujuan yang berjangka pendek. Efektif bila itu jangkanya jangka pendek. Nah, itu nanti dibahas di kesepakatan. Okay? Ada yang dibahas oleh Bu Emma. Ada yang tanyakan lagi Bu Ani? Tidak ada. Oke. Sekarang sudah Bu Emma. Sekarang kita ulas kembali ya. Kira-kira seperti apa? Tadi tujuan kita adalah menciptakan budaya positif. Bagaimana menciptakan budaya positif itu? Nah, kita harus memahami teori kontrol tadi, bahwa diingat lagi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, ya. Nah, di sini kita untuk menciptakan budaya positif kita harus menguasai pemahaman ini, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita mulai dari motivasi. Bapak Ibu tadi kesini pasti punya motivasi. Takut Bapak sama Bapak KS atau memang dari sendiri atau pingin dapat hadiah dari Bu Emma. Kira-kira motivasi tadi ke sini apa? Dari dirinya sendiri, yang jujur. Takut sama Pak KS. Oh iya, tiga-tiganya. Iya boleh. Motivasi itu menurut Dian Gosin, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Salah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya pernah nggak termotivasi untuk saya nggak mau seperti ini karena saya dihukum. Saya berangkat jam 7, itu takut gini-gini Pak Joko. Itu termasuk saya itu adalah motivasi juga, tapi motivasi eksternal. Ya, karena ketidaknyamanan atau dapat hukuman nanti akibatnya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita termotivasi karena sesuatu penghargaan atau hadiah. Nah, saya datang pagi-pagi supaya diberi senyum sama Pak Joko.
Oh, boleh. Itu motivasi, tapi dari luar. Yang untuk menciptakan budaya positif itu kita harus melakukan motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik ya. Ini kita coba ini. Dalam teori motivasi perilaku manusia itu kan ada 3 tadi. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mesti orang yang seperti ini di benaknya pasti bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Iya yo, kalau aku gak mengerjakan soal PR, apa akibatnya? Itu motivasi siswa yang dari eksternal, karena mereka takut atau tidak nyaman dengan hukuman-hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di benaknya mereka akan bilang, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Akan dapat apa ya? Kalau saya datang pagi tiap hari, pulang paling sore. Terus siswa setiap hari nyapu, ingin dapat penghargaan. Itu yang di benaknya itu. Ada itu motivasi juga, tapi motivasi dari eksternal. Yang untuk menciptakan budaya positif, kita memerlukan motivasi yang ketiga ini untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Dalam benaknya itu mereka akan bilang, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jika saya sergap, saya rajin, saya bekerja keras, kira-kira apa yang saya dapatkan? Itu adalah motivasi internal dari tujuan disiplin positif. Maka tugas kita sebagai pendidik menciptakan motivasi ini ke anak-anak, menanamkan motivasi yang ketiga ini kepada anak-anak untuk belajar memotivasi dirinya agar mereka menjadi seperti yang mereka inginkan, merdeka, nyaman, dan sejahtera sampai akhir hayatnya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada pertanyaan dari sini untuk yang teori perilaku manusia, motivasi? Oke, kita lanjut. Nah, teori ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama supaya sekolah kita menjadi berbudaya positif. Hukuman, ya. Setelah kita motivasi, kita perlu memahami hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nggih napa mboten? Nggih, contohnya begini, saya dari kantor melihat anak terlambat, langsung saya suruh push up. Saya tidak memikirkan anak itu apa, tapi saya suruh push up. Itu adalah hukuman. Karena saya tidak merencanakan. Saya melihat anak ruame, pukul-pukulan, langsung saya hukum, langsung saya kasih tindakan. Itu termasuk hukuman, karena hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Ada masalah, langsung saya eksekusi di situ. Itu namanya hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Biasanya memang begitu. Hukuman itu memang satu arah dari guru ke siswa tanpa siswa diberi kesempatan untuk beri alasan. Itu hukuman namanya. Hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jelas ini ya, hukuman itu tanpa kesepakatan. Jika pakai kesepakatan, ini namanya konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati. Contohnya begini, anak-anak besok jika tidak mengerjakan PR, anak-anak silahkan mengerjakan di luar. Itu adalah konsekuensi hukuman, tapi berupa konsekuensi karena sudah direncanakan atau disepakati. Tapi kalau tidak disepakati, itu namanya hukuman murni hukuman. Tadi sudah di awal, hukuman itu nggak boleh dipakai di budaya positif, dihindari atau nggak dipakai sama sekali. Sekarang ini ada pertanyaan, silakan dijawab. Nah ini, mencatat 100 kali, nah ada tindakan guru ya ini,
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Silakan ditulis di itunya. Hukuman apa? H atau kam? H atau kam? Nomor 1. Yang nomor 2. Sudah ya? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Sudah ya? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang ketiga, 1, 2, 3, 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kira-kira hukuman apa konsekuensi ini? Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada David nyenggol apa tumpahan air di meja tulis terus saat belajar. Itu termasuk hukuman apa? Terus David silakan bersihkan. Nah itu contohnya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak lepaskan sepatunya karena kamu tidak pakai sepatu hitam. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi? Kita buka ya jawabannya. Nah, ditacapkan sendiri-sendiri nggih. Sudah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Karena tidak apa ini memang alasannya? Karena tidak sesuai. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Seharusnya dihukum apa ini? Apa? Sudah betul berapa Bu Ani? 100 ya. Oh, berarti Anda sudah paham betul. Next Bu Emma. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ini adalah hukuman, draftnya, ini adalah konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya kan seperti itu, nggih Bu. Kalau kita dihukum itu merasa kita jadi korban atau apa semacam itu. Konsekuensi sesuatu harus terjadi jika sesuatu itu melanggar peraturan yang sudah disepakati. Membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Karena hukuman itu imbasnya seperti ini. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek untuk sementara konsekuensi. Jadi anak lupa nanti kalau sudah. Kalau ini terus-terusan dihukum, dia akan tertancap di sini. Anak membenci kedisiplinan. Jika terlalu sering dihukum, anak itu akan merasa membenci. Pasti disiplin tetap baik dihukum begitu, ya. Anak, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan. Hukuman itu sering dilakukan secara paksa.
Tapi kalau konsekuensi itu pakai stimulus tanggapan. Jadi pakai kita kolaborasi, ya. Jadi kita punya kesepakatan, ya. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Jadi sebelum kita menghukum, kita buat peraturan, ya. Jadi tidak menghindari hukuman, ini kita buat peraturan. Peraturan itu adalah kesepakatan. Jadi kita terhindar dari hukuman. Jadi selama ada peraturan itu, kita menggunakan itu, kita bisa masuk ke dalam konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jika anak terus-terusan dihukum, itu akibatnya juga anak itu kalau melakukan salah dia akan nggak jujur. Akibatnya seperti itu. Kalau kita melakukan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi anak didisiplinkan melalui konsekuensi. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu jika anak itu akibat dari hukuman terhadap anak atau perilaku hukuman. Sedangkan jika kita melakukan konsekuensi, itu ada kehilangan hak sementara. Contohnya tadi, saya terlambat sekolah, anaknya nggak boleh masuk. Dia kehilangan hak untuk masuk, hanya sementara. Dibuat tidak nyaman, nyamannya itu hanya sementara, diasingkan untuk sementara. Okay? Ada pertanyaan dari hukuman dan konsekuensi? Next. Sekarang penghargaan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kan sering memberi penghargaan kepada anak-anak. Jika sudah hafal 1 kali 1, saya kasih hadiah permen, itu termasuk penghargaan. Tadi Bu Ani juga seperti ini, ya. Ya, sing isap jawab masuk. Itu penghargaan. Ya. Menurut Alfikon, mengemukakan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena penghargaan atau ujian atau apa itu kalau untuk beberapa itu nggak baik juga untuk budaya positif, nggak baik untuk dilakukan untuk penerapan budaya positif. Nih, pengaruh dihukum oleh penghargaan. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Kadang kita memberi penghargaan itu malah menghukum anak tersebut. Ada yang terhukum, ada yang tersakiti. Contohnya ini, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan itu jika dilakukan untuk sesuatu yang jangkanya pendek itu efektif. Tapi kalau jangka panjang, terus-terusan diberi penghargaan, anak akan kecanduan untuk diberi penghargaan. Dan akan, jika kita tidak melakukan, tidak beri penghargaan, anak akan menjadi apa? Yang malas atau tidak sekeras usahanya seperti yang ketika kita beri penghargaan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum ini artinya di sini, contohnya saya memberi ranking anak 1, 2, 3, yang ranking bawah ini merasa terhukum oleh penghargaan yang pertama tadi. Itu maksudnya di sini. Jadi hati-hati untuk beri ranking anak atau memberikan kamu yang terbaik itu juga dihukum oleh penghargaan. Jadi itu tidak baik untuk jangka yang panjang, ya. Karena ada anak-anak, kalau ada yang baik pasti ada anak-anak yang merasa dirinya, oh saya ini buruk sekali, gitu ya. Secara tidak langsung kita menghukum anak-anak yang lainnya. Penghargaan mengurangi ketepatan karena ini efisien, ya Bu. Sesuai ketepatan. Contohnya di sini ini kalau di modul saya, contohnya di modul saya itu ada namanya studi kasus. Itu jika anak yang diberi penghargaan itu dijawab dengan anak yang tidak diberi penghargaan, itu yang menang itu yang tidak diberi penghargaan. Jadi dapat disimpulkan penghargaan itu mengurangi
mengurangi ketepatan. Karena yang diberi penghargaan biasanya siapa yang bisa menjawab 10 dia ngawur. Dia cepat dapat penghargaan. Itu penghargaan tidak ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Ya. Karena jika kita memberi penghargaan kepada satu orang siswa, itu yang lain akan merasa iri, jadi ada permusuhan, jadi rusaklah hubungan itu. Ada pertanyaan dari sini? Boten. Oke, kita kembali. Yang terakhir itu adalah restitusi. Ya. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita lihat ya. Restitusi itu sebuah cara yang untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang kita anjurkan kepada siswa, dan semoga diskon kita melaksanakan restitusi, ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mengapa restitusi itu sebagai solusi menegakkan disiplin positif? Karena restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan, ya. Karena penguatan tindakan, ya. Jadi karakter-karakter kita bangun, jadi muncullah kebiasaan-kebiasaan positif, dan kebiasaan positif itu akan berdampak pada budaya positif. Restitusi itu menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya untuk bergabung lagi tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, rekan saya JKP lainnya, yaitu Bu Emma, tentang keyakinan kelas dan yang lain-lainnya ini. Terima kasih Pak Ilmin atas penjelasan yang luar biasa tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Saya melanjutkan dari Pak Ilmin, yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi juga sudah disinggung Pak Ilmin, untuk keyakinan kelas ini juga ada hukuman dan penghargaan, sudah disinggung oleh Pak Ilmin. Sekarang saya tinggal melanjutkan saja dan menggarisbawahi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, apa sih keyakinan kelas itu? Mungkin begitu. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan, sini ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Pak? Bapak Ibu? Kenapa kita harus? Demi keamanan, guys. Demi keamanan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Demi kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, ya, hubungannya dengan disiplin. Jadi tadi keselamatan, kesehatan. Nah, kita garis bawahi keselamatan, kesehatan itu adalah keyakinan kita. Suatu keyakinan, yaitu dari nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya, tidak ada peraturan memakai helm. Apakah Bapak Ibu tetap memakai helm kalau keluar? Banyak yang tidak, ya. Tentunya paling ya, gak ada peraturan kok, gak mungkin dicekel polisi, ya. Karena adanya takut, ya. Nah, itu yang namanya peraturan, ya. Kalau jenengan, demi kesehatan aku demi keselamatan aku tetap pakai helm meskipun tidak ada peraturan.
Itu keyakinan panjenengan, itu keyakinan Bapak Ibu. Seperti anak-anak. Anak-anak ini juga begitu. Misalnya, kalau anak-anak kan jangan lari-lari. Biasanya gitu, jangan lari-lari di kelas. Anak-anak kan dengar peraturan saja sudah takut. Makanya dari itu, dari keyakinan tadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Saya lanjut. Nah, keyakinan kelas di sini itu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini saya sendiri di kelas saya sudah menjalankan atau membuat keyakinan kelas sehingga anak-anak merasa tidak terbebani. Anak-anak meyakini, oh saya harus begini. Dia dari dalam, dia sudah meyakini. Daripada dia harus tergantung dari peraturan-peraturan yang hanya ya benar bersifat konkret, ya. Misalnya anak-anak Bapak Ibu bisa mengubah dari peraturan dilarang berlari di kelas, berlari dari kelas. Bapak Ibu bisa mengubah dengan bahasa yang positif. Ya, misalnya berjalanlah di kelas. Atau jangan bicara keras-keras, biasanya kan begitu. Bisa diubah, berbicaralah dengan sopan santun. Untuk keyakinan kelas sendiri, tadi sudah ditunjukkan Pak Ilmin, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Itu kita bisa memilih. Tentang anak-anak, ini ada sopan, sabar, peduli. Jadi kita juga menjelaskan pada anak-anak bagaimana itu sopan, bagaimana itu bersyukur. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Daripada Bapak Ibu guru membuat peraturan yang panjang lebar, tapi anak-anak tetap melanggarnya. Ya, ini next Pak. Terus lanjut. Pembentukan keyakinan kelas, ya. Pembentukan di sini berasal dari keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena peraturan biasanya kan panjang. Kalau keyakinan kelas, Anda cukup pilih beberapa. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi Bapak Ibu hanya sebagai pembimbing saja. Anak-anak yang menentukan keyakinan kelas apa yang akan diyakini dia. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak untuk selamanya. Jadi bisa direvisi. Kalau anak-anak ini sudah mungkin nambahi, itu bisa. Kemudian tadi ya, nilai kebajikan ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada 5. Bapak Ibu guru bisa mengambil dari profil pelajar Pancasila juga boleh. Kemudian dari 9 pilar karakter atau petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada. Nanti kita kasih untuk membuat keyakinan kelas atau primary youth program.
Ya, nanti kita kasih, silahkan Bapak Ibu untuk kelas 2, 3, 5, 1, ya sama 1. Itu bisa membuat keyakinan kelas dari ini. Nanti anak-anak suruh milih. Dan Bapak Ibu nanti menjelaskan. Ini dokumen. Nah, ini kelas 6, keyakinan kelas. Bapak Ilmin sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ini di kelas 4 ya. Untuk keyakinan kelasnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kebutuhan dasar. Ini semua diperlukan anak-anak, orang dewasa juga. Kalau salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, itu bisa menjadikan masalah. Ya, untuk kebutuhan hidup. Yang pertama adalah ya, dari survival. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ketika kita ini masalah makanan, tempat tinggal ya, untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta kasih dan diterima. Kalau anak-anak biasanya misalnya ada anak pagi itu dia memakai jepit rambut atau kerudung baru, padahal dia ingin disapa gurunya, tapi gurunya itu cuek-cuek saja. Nah dia, padahal aku pakai jepit baru kok nggak disapa bapak ibu guru ya. Nah, cinta kasih, dia ingin mendapatkan cinta kasih. Kemudian penguasaan ini contohnya pengakuan atas kemampuan. Dia ingin dianggap bisa, dia ingin dianggap berharga. Misalnya ada anak contohnya gambarannya itu jelek, tapi bapak ibu kasih contoh gambarannya jangan seperti ini. Nah, dia juga butuh penguasaan. Kemudian ada kesenangan. Ya, dia butuh bergerak, banyak bergerak, dia suka mencoba-coba. Seperti kalau ada siswa yang di kelasnya suka menyanyi, terus bapak ibu gurunya, "Ojo nyanyi ya, jangan menyanyi aja, rame aja." Padahal dia butuh kesenangan. Kemudian ada kebebasan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Banyak ya kalau murid-murid kita di kelas. Nah, saya punya sebuah problem atau masalah. Ya, nanti Bapak Ibu tuliskan apa sih kebutuhan yang diperlukan. Karena 5 kebutuhan dasar ini tidak hanya untuk siswa, untuk orang dewasa pun juga. Orang dewasa pun kalau punya masalah di rumah, lah berarti kebutuhannya juga tidak terpenuhi. Itu juga menyebabkan masalah. Contoh dari problem ini adalah Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu?
Kira-kira Agus ini kebutuhannya yang tidak terpenuhi itu apa? Karena Agus tidak membawa bekal. Berarti apa, Pak? Agus tidak bawa bekal yang lain, sehingga Agus minta ke teman-temannya, ya. Apa? Kira-kira apa? Kalau Buani, kira-kira 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi apa ya? Apakah penguasaan, apakah kebebasan, atau kesenangan, atau kurangnya kasih sayang? Kira-kira kalau Pak Agus sendiri apa? Kurangnya kasih sayang. Kurangnya kasih sayang. Oh Pak Agus, kurang sayang apa ini? Bu Tuti? Apa? Kira-kira apa? Dari 5? Kurangnya kasih sayang. Kita coba ya. Semuanya minta disayang atau kurang kasih sayang. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Kalau apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, itu termasuk bertahan hidup atau survival ya. Kalau jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kasih sayang. Dia minta diperhatikan, seperti Pak Agus juga. Ya. Kalau jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu adalah penguasaan. Mungkin seperti David itu juga. Ya. Dia butuh pengakuan atas kemampuannya. Ya. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, tiap hari dibawai bekal tempe tahu. Nah, itu kebutuhan kebebasan. Kemudian Agus adalah apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena makanannya diambil, itu adalah kebutuhan kesenangan. Ya. Ya, saya lanjut pada restitusi atau 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol ada penghukum, teman, manajer, pemantau, pembuat, merasa bersalah. Mari Bapak Ibu kita introspeksi diri. Anda pada bagian yang mana? Ya, pada penghukum atau teman atau manajer atau pemantau atau pembuat merasa bersalah. Dilihat. Di sini, kalau Anda pada posisi penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, hasilnya dia memberontak, menyalahkan orang lain, dia malah berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Kalau Bapak Ibu guru posisinya adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya Ibu kecewa. Kamu sudah tahu Ibu lelah mengatakannya. Ibu ini stres kalau lihat setiap hari begini. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong hasilnya. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya. Murid merasa bersalah.
Dia selalu merasa rendah diri, dia tidak pede. Lah kalau Bapak Ibu guru di posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu guru identitas gagal, ya kontrol dari luar. Kemudian kalau Bapak Ibu guru di posisi teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu ya. Dia akan ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ini juga tidak baik. Lemah, tidak mandiri, tergantung atau bergantung pada bapak ibu gurunya. Kemudian pada posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini juga tidak boleh. Biasanya anak-anak ini dia takut atas hukuman yang akan diberikan atau mengharap penghargaan. Kalau Bapak Ibu guru pada posisi kontrol teman dan pemantau, identitas Bapak Ibu guru berhasil atau sukses. Tapi bukan ini yang diinginkan. Yang diinginkan adalah Bapak Ibu guru menjadi seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita menanyakan, kita menggali anak-anak untuk berpikir kritis, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia pikir sendiri. Dia tidak bergantung pada siapa-siapa. Kemudian mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu adalah 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira ibu posisinya di mana? Kalau saya dulu, ya, itu kita mungkin di penghukum, masih gagal di penghukum. Tapi setelah saya mengikuti calon guru penggerak, perlahan-lahan saya juga sudah mulai mungkin dari teman dulu, terus untuk kesini saya terus belajar untuk dalam posisi kontrol manager. Jadi anak-anak dia tidak bergantung pada siapapun, dia bisa memikirkan sendiri untuk masalah-masalah yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi di awal sama Pak Ilmin sudah disinggung apa itu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya, biar dia menyadari. Nah, pada beberapa bulan kemarin kita sudah melakukan segitiga restitusi pada murid-murid untuk yang melakukan kesalahan. Nah, segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan harus menstabilkan identitas. Kalau anaknya itu sedang marah-marah, kita mendinginkan anaknya dulu. Dengan apa? Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita dinginkan dulu. Tidak langsung dimarahi, anak langsung dijauh, langsung dimarahi, bukan seperti itu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi kebutuhan anak. Ya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Anak kita suruh untuk mengutarakan
alasannya kenapa dia melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dengan pertanyaan itu kita memvalidasi kebutuhan anak. Setelah validasi kebutuhan selesai, kita lanjut menanyakan keyakinan, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dengan pertanyaan-pertanyaan begitu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, juga bisa. Karena kita sudah memiliki keyakinan kelas, kita tanyakan kembali. Mungkin keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Jadi anak tahu, kalau kita sudah punya keyakinan kelas, anak pasti bisa menjawab, oh ini Bu, tentang disiplin, kurang tepat waktu, banyak alasannya ya. Ya, ini contoh dari segitiga restitusi. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan, silakan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ini ciri-ciri restitusinya, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara paling baik untuk memperbaiki diri, fokusnya pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, jadi mencari solusi, ya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu perhatikan untuk cara melakukan segitiga restitusi pada anak yang melakukan kesalahan. Ini validasi tindakannya Ibu. Dia mengungkapkan alasannya kenapa melakukan kesalahan. Nah, ya,
Ada tahu kenapa ada sekali yang di sini? Bisa. Tapi yang tidak tahu kalau itu berapa? Lima ya. Kalau kita maksudnya sama-sama. Tapi ada sekolah, usahakan ujian ya. Karena kita sekarang kan baru ujian, cuma kita ya, kalau kita maksudnya kan Kita menanyakan dulu alasan dari siswa kita atau menstabilkan identitasnya. Tapi memang ini tidak mencari pemahaman. Ini mencari solusi dari masalah kerja. Kita pasti punya alasan kenapa ada masalah. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah pada siswa kita. Apa saja yang dilakukan sampai tidur jam 10 itu apa saja? Main HP ya, sampai jam 10. Nah, karena masih senang ya kalau main HP ya. Ya, main HP senang ya. Nah, akhirnya hari ini kita mau kontrol yang kita buat. Keyakinan sholat dan keyakinan. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Masalah ini apa? Ayo. Terus disiplin dan tepat waktu. Nah, disiplin dan tepat waktu yang tepat keyakinan kelas dan juga kita. Wah, sebelum apa? Menurut Anda, disiplin penting apa tidak? Penting ya, karena penting untuk memperbaiki masalah kita, apa yang akan hari dalam kita? Nah, apa? Intinya, terus, sama lagi. Tidak bermain HP lama-lama ya, pasang alarm nanti dia bangunnya lebih baik. Jadi anak-anak kita suruh untuk menyatakan atau memberikan perbaikan untuk perbaikan dari masalah yang telah dibuat. Main HP ya, main HP boleh tapi harus tahu nah dulu ya, kalau akhirnya melakukan seperti yang ada dalam mungkin kapan mau melaksanakan mulai dari diri terus mulai dari diri hari ini melaksanakannya ya. Ya, demikian segitiga restitusi yang telah kami lakukan, Pak Ilmin dan saya sendiri. Semoga kita kedepannya bisa melakukan disiplin positif atau budaya positif ya pada sekolah kita dan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Bapak Ibu Guru. Demikian pemaparan dari kami berdua. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, dan semoga kita semuanya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Dan saya tutup, akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.